bertekad jadi yang terbaik, selalu tekun dan pantang menyerah, mewujudkan harapan bersama. Berlandaskan nilai integritas, sikap positif dan berkomitmen, perbaikan yang berkelanjutan, inovatif dan tetap loyal, terus berbakti membangun negeri Indonesia, Ibu Pertiwi. Berkarya lampaui kualitas tertinggi, sinar mas yang berkarya untuk negeri. Satukan tekad arungi zaman, untuk sinar mas terus jaya. Terus berbakti membangun negeri Indonesia, Ibu Pertiwi. Berkarya lampaui kualitas tertinggi, sinar mas yang berkarya untuk negeri yang terbaik bagi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Sindur Respati akan menemani malam pergantian tahun kita semua kali ini. Nah, sambil menunggu detik-detik pergantian tahun dari 2013 ke 2014, sebelumnya kita akan bersama-sama menyaksikan tayangan dokumenter tentang kegiatan sehari-hari di perwakilan Sampit, PT Bina Sawit Abadi Pratama dalam tahun 2013 ini. Selanjutnya, mari langsung saja kita saksikan bersama. Kantor Perwakilan Sampit atau yang lebih dikenal dengan nama PT Bina Sawit Abadi Pratama beralamat di Jalan HM Arsyad nomor 88, kilometer 3,5 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Luas tanah kurang lebih 20.000 meter persegi. Jumlah karyawan pada kantor perwakilan ini sebanyak 103 orang yang terdiri dari beberapa divisi, antara lain Divisi Agronomi. Divisi ini bertugas mengontrol laporan dari estate atau perkebunan dalam wilayah PSM 6 dan PSM 6A. dipimpin oleh dua orang Vice President of Agronomy atau VPA, yaitu
yaitu Bapak Robert Samosir sebagai VPA 6 dan Bapak Subramaniam Rasapan sebagai VPA 6A. Salam hormat semua dari kami, Pak Subramaniam, VPA PSM 6A, untuk semua ahli keluarga SMPO yang saya amat sayangi dan cintai. Sudah hampir 1,5 tahun saya sudah berada di Sampit Office PT Sinarmas, dan pengalaman saya selama 18 bulan ini adalah satu pengalaman yang agak manis, karena saya diterima sebagai pimpinan oleh semua jajaran yang ada di Sampit Office ini. Tidak ada perbedaan dari segi kewarganegaraan saya, karena saya adalah dari Malaysia, tapi saya tetap didukung dan support oleh semua yang ada di SMPO ini. Lebih-lebih lagi dari staf-staf kami di bagian perkebunan. Tanggung jawab saya ataupun tugas-tugas saya sebagai VPA PSM 6A adalah untuk membimbing semua jajaran saya, yaitu 3 orang RC dan hampir 21 orang manajer dan juga asisten-asisten, untuk memaksimalkan usaha mereka dengan baik dan jujur, supaya target-target yang telah kita tentukan bersama-sama dengan atasan kita dari Jakarta, supaya kita mengeluarkan satu prestasi kerja yang lebih baik dan juga mencapai target-target kita. Peran saya sebagai VPA 6A adalah membantu jajaran saya untuk memaksimalkan usaha mereka dari segi kerja teknis, dari segi support dari lain-lain departemen seperti infra, transport, DNL, PMNP, semuanya, untuk melancarkan, untuk memastikan kerja-kerja mereka ini berjalan dengan lancar tanpa ada masalah-masalah yang lebih kritikal. Dan juga setiap kali dalam kunjungan kami ke lapangan juga membantu dan membimbing anak-anak kita ataupun staf-staf kita, asisten-asisten kita, untuk memaksimalkan prestasi mereka di lapangan. Kemudian divisi manufacturing. Divisi ini bertugas mengontrol laporan dari bulking atau penampungan sementara CPO, kernel, crushing plant atau KCP, dan pabrik kelapa sawit atau mill. Divisi ini dipimpin oleh seorang Vice President of Manufacturing, Bapak Thomas Barus. Selamat pagi, saya Thomas Barus, menjabat saat ini sebagai Division Head untuk Divisi Manufacturing di PSM 6, di mana saya diberikan tanggung jawab terhitung pada bulan Juli 2013 bertugas sebagai Division Head Manufacturing atau VPM di PSM 6. Jadi sedikit saya sampaikan masa kerja saya di perkebunan Sinarmas.
Saya itu mulai bertugas pada tahun 1996 itu sebagai training manager di Perkebunan Sinarmas di Padang Halaban. Selanjutnya mutasi sebagai factory manager di Langga Payung Mill dari periode 1999 sampai tahun 2001. Selanjutnya bertugas di pabrik di PSM 5, itu di Rama-Rama Mill dari 2001 hingga 2003, mutasi ke Jambi 2003 sampai dengan 2013 pada bulan Juni, dan selanjutnya bertugas di PSM 6. Kegiatan pertama kali karyawan sebelum memulai pekerjaannya masing-masing yang tidak kalah pentingnya adalah masalah absensi. Silahkan coba lagi. Terima kasih. Seberapa pentingkah tentang masalah absensi ini? Berikut penjelasannya dari Nia Evalicia Simanjuntak yang menangani absensi karyawan. Pentingnya sebuah absen di kantor Sinarmas adalah dia akan berpengaruh kepada penggajian, habis itu penilaian di tiap tahunnya, di mana kantor Sinarmas biasanya melakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga diperlukan seluruh karyawan untuk dapat melakukan absensi secara baik dan benar. Apabila mereka tidak melakukan absen, maka ada tahapan-tahapannya, di mana apabila kita tidak melakukan absen dalam 1 bulan selama 6 kali, maka dia akan mendapatkan surat teguran secara lisan. Tetapi apabila dia melakukannya secara terus-menerus dalam beberapa bulan, maka dia akan mendapatkan surat peringatan yang pertama. Dan apabila dia mangkir tanpa keterangan apapun, maka dia akan mendapatkan surat peringatan pertama secara langsung dari atasan. Maka diharapkan kepada seluruh karyawan untuk dapat melaksanakan tugasnya, di mana itu merupakan suatu kewajiban di Sinarmas dalam melakukan absen. Jadi kami harap seluruh teman-teman untuk dapat melakukan absensi secara baik, secara tertib, tanpa rasa paksaan, tapi berdasarkan kesadaran mereka sendiri. Nah, sebelum kita melihat-lihat lebih jauh lagi, untuk lebih mengenal dan mengetahui tentang keseharian di perwakilan Sampit, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sekilas gambaran tentang perwakilan Sampit yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bapak Jisman Silain. Kantor Perwakilan Sampit atau yang lebih dikenal dengan nama PT Bina Sawit Abadi Pratama saat ini dikepalai oleh Bapak Jisman Silain.
ya, saudara-saudara, karyawan, karyawati kantor perwakilan PT Bina Sawit Sampit yang kami cintai. Sedikit kami sampaikan gambaran bahwa kita bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Ini adalah perusahaan yang besar, yang memang berbisnis di kebun sawit sudah punya pengalaman yang cukup lama. Kita adalah salah satu anak perusahaan dari Sinarmas Group. Tentu saudara sudah tahu bahwa Sinarmas Group itu memang bidang usahanya cukup banyak, tetapi kita dari bidang agribisnisnya. Kita dari bidang agribisnis yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah ini pada khususnya sudah beberapa tahun berjalan, dan kita bergabung di Sinarmas Group dikenal sebagai perkebunan Sinarmas 6. Awalnya dimulai dari situ, tapi sekarang kemudian karena memang sudah mencapai luas yang cukup untuk di split, sehingga sekarang telah ada 2 nama, yaitu yang pertama perkebunan Sinarmas 6 dan yang kedua perkebunan Sinarmas 6A, atau lebih disingkat dengan PSM 6 dan juga PSM 6A. PSM 6 dan PSM 6A ini berada di dalam satu provinsi, yaitu Kalimantan Tengah. Awalnya PT Bina Sawit ini mungkin diawali dari luas areal yang tidak terlalu luas, tapi sekarang kita sudah sangat luas, karena untuk seluruh perkebunan Sinarmas mungkin daerah atau wilayah yang paling luas ini adanya di Kalimantan Tengah. Dan sekarang produksi yang paling tinggi juga boleh dikatakan ini dari Kalimantan Tengah, dan saya dengar juga mutunya, ya, saya dengar sendiri dari bagian marketing kita di Jakarta bahwa memang mutu CPO yang paling bagus sekarang di Sinarmas itu berasal dari daerah Kalimantan ini, Kalimantan Tengah. Ya, kita percaya bahwa adanya ini perusahaan di sini membuat satu lapangan baru, lapangan kerja baru buat kita, sehingga kita boleh bergabung bersama-sama dengan Sinarmas di sini. Memang kita lebih dikenal dengan PT Bina Sawit karena memang diawali dari bisnis yang Sinarmas yang ada di Kalimantan Tengah itu diawali dari PT Bina Sawit. Tapi sekarang kita ada beberapa PT baik yang sekarang bergerak langsung menangani perkebunan, juga pabrik, ya, termasuk juga transport yang juga bersama-sama dikembangkan di Kalimantan Tengah ini. Itu sedikit gambaran mengenai kita. Dan sekarang karyawan yang bekerja di kantor kita sendiri saja yang ada di Sampit ini, kalau saya hitung-hitung dari total yang ada, staff maupun non-staff itu kita sudah 100 orang lebih. Ya, ini mungkin kantor perwakilan yang paling besar di Sinarmas, ya. Karena kalau kantor perwakilan Sinarmas biasanya kantor perwakilan itu hanya diisi oleh beberapa tenaga saja, yaitu dari pembelian dan juga dari accounting dan bagian umumnya. Tetapi kita di sini di dalamnya selain juga karyawan yang ada bidangnya di pembelian, juga yang ada di accounting, yang ada di bagian umum, ada juga dari agronomi, ya, PPA, PPM bersama-sama dengan stafnya ada di sini, ada juga dari project EPC, ada dari DNL, ya, semua bergabung di sini. Dan bukan hanya jumlah, tapi termasuk juga mungkin bangunan, ya, termasuk gedung kantor yang paling besar di Sinarmas, ya, kantor perwakilan di perkebunan yang paling besar adalah yang ada di Kalteng ini. Jadi kita ini salah satu penyumbang lapangan kerja yang boleh dikata cukup besar untuk Kalimantan, baik yang di segi kantornya maupun yang ada di lapangan. Itu sedikit gambaran mengenai perusahaan kita yang ada di sini. Terima kasih. Dalam kegiatan sehari-hari, kantor perwakilan Sampit juga tak lepas dari peran serta beberapa departemen, yaitu
Departemen DNL atau Dokumen and License yang dikoordinir oleh Bapak ASEAN. Bertugas mengelola masalah perizinan dan legalitas perusahaan. Nama saya ASEAN Pangarepo. Saya bertugas di Sampit mulai tanggal 1 Juni 2010. Sebelumnya saya bertugas di kebun, di unit, di Sungai Rungau sejak 2004 sampai 2010. Kalau tugas dan fungsi DNL, tugasnya itu ya DNL itu sendiri ada dokumen license, jadi dokumen dan perizinan. Fungsinya adalah untuk membuat perizinan-perizinan atau mengurus perizinan perusahaan, khususnya PT SMAT, PSM 6 dan 6A yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi semua yang berurusan dengan perizinan itu pengurusannya adalah DNL, Dokumen and License, baik yang di unit, di perwakilan maupun di HO di Jakarta gitu. Itu tentang perizinan apa aja Pak kira-kira Pak? Ya, perizinan mengenai perizinan perusahaan dari izin prinsip perusahaan mau dibuka, izin lokasi, IUT, mengurus kadastral sampai ke HGU, hak guna usahanya, ataupun untuk miliknya hak guna bangunannya, HGB. Semuanya kita handle di sini. Saya Teguh Rudi Syamsuri Zaldi. Saya untuk bertanggung jawab di dokumen license untuk PSM 6 yang meliputi wilayah Kalteng 1, Kalteng 2 dan Kalteng 3. Jadi sebagai gambaran mungkin saya sudah hampir 4 bulan berada di grup Sinarmas ini, terutama di PT BAP. Jadi untuk gambaran job desk saya banyak penanganan kaitan masalah di perizinan. Yang berikutnya mungkin kaitan monitoring perolehan lahan, pembebasan ganti rugi. Yang berikutnya kita juga terlibat dalam proses untuk penanganan kaitan masalah lahan. Dan yang berikutnya adalah kita membina hubungan baik dengan pihak ketiga dalam artian mungkin di instansi Pemda maupun bidang-bidang lain di luar institusi yang ada di pemerintahan. Nah, berikutnya selama ini untuk kesan, ya selama saya bergabung di Sinarmas Group ini memang banyak sekali tantangan-tantangan yang muncul. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah bahwasanya dari pihak perusahaan sendiri sudah memiliki SOP yang jelas. Jadi untuk standar prosedur yang ada itu sudah diterapkan di berbagai bidang yang ada. Jadi apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami itu sudah jelas di sini, mungkin dibandingkan dengan comparing dengan perusahaan atau grup lain. Departemen CPRC atau Central Procurement yang bertugas melakukan pembelian atau pengadaan barang untuk keperluan logistik kurang lebih 55 unit, baik kebun, mil, transport, dan lain-lain, yang terbagi dalam Kalteng 1 sampai Kalteng 5 di daerah Kotim dan Seruyan, dan daerah Gunung Mas.
Departemen ini dikoordinir oleh Bapak Fitri Widiatno. Mensupport kebutuhan ini ya, kebutuhan operasional baik berupa barang maupun jasa. Jadi kita dituntut harus selalu fokus di dalam pelayanan operasional sehingga kebutuhan operasional tidak terganggu. Nah, tugas-tugas yang lain ya membantu atau berkoordinasi dengan departemen lain yang intinya supaya kebun atau operasional itu bisa terlayani dengan baik. Jadi kita harus tidak bisa kita lepas dari departemen yang lain. Kita harus berkolaborasi juga dengan departemen lain. Selama ini memang sudah dari CPRC memang ada target-target ya. Kita kerja bukan cuma asal sibuk saja, tapi kita juga kerja itu ada targetnya. Target dari manajemen itu PR to PO itu dari proses rilis sampai dibuat PO-nya itu adalah maksimal 7 hari. Jadi kalau di atas 7 hari itu juga sudah off target. Nah, target yang harus kita capai sekarang itu kita harus 95 on target, yaitu 95% diatur PO-nya. Terus untuk PO-nya sendiri, PO jadi barang sampai kita terima di samping itu adalah 14 hari. Prosentasenya juga harus 95%. Dan juga untuk ininya untuk pengiriman ke kebun itu kita ditarget seminggu, 1 minggu. Jadi begitu barang kita terima, diterima di samping GR. Setelah di GR, setelah dicek ya, barang setelah dicek sama gudang benar, masuk ke admin CPR, masuk admin logistik di GR, 2-3 hari kemudian harus sudah siap kirim. Nah itu kita jadi nggak ini. Tapi yang penting di sini kita sekarang harus ke orientasinya ke hasil ya, bukan proses lagi, tapi kita ke hasil. Maksudnya begini, jadi kita bekerja itu ada hasilnya, bukan sekedar kelihatan sibuk aja. Tapi sibuk, tapi harus ada kelihatan hasilnya. Bagi CPRC itu adalah vital sekali karena
gudang itu bisa sebagai kita pakai sebagai tolak ukur keberhasilan dalam support operasional. Jadi kalau memang gudangnya aktivitasnya meningkat, berarti gudangnya juga berarti gudangnya juga tentunya banyak pekerjaan yang disebabkan karena dari hasil kerja follow up dari tim CPRC. Jadi di sini di gudang dituntut harus selalu siap, ya, selalu siap dan fokus dalam bekerja, nggak boleh setengah-setengah. Department Finance and Accounting.
juga bagian umum serta administrasi lainnya. Bertugas melakukan pembayaran dan administrasi lainnya yang dikoordinir oleh Bapak Sularno dan Bapak Vicky Gitavianto. Nama saya Sularno, jabatan saya sebagai Koordinator Finance Accounting di kantor perwakilan. Perlu saya jelaskan bahwa tugas-tugas Finance Accounting di kantor perwakilan adalah tugas intinya adalah melakukan pembayaran tagihan. Tapi dalam proses pembayaran itu tentu saja dia melalui beberapa step, yaitu dari pemeriksaan tagihan, tagihan itu layak dibayar atau tidak, kemudian penyiapan bilet giro, dan terakhir dilakukan transfer ke vendor. Pada intinya sih garis besarnya itu. Cuma ya seperti saya bilang tadi bahwa tugas-tugasnya sebetulnya banyak, cuma dia ada beberapa step. Cuma garis besarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Kita itu kan sebetulnya PSM 6 itu kan ada 2 PSM, ada PSM 6 sama PSM 6A. Jadi accounting itu kita pisah menjadi yang handle di PSM 6 dan PSM 6A. Tapi pada intinya sih kita tetap satu kesatuan, visi dan misi kita sama. Kemudian juga cara kerja ataupun hasil yang kita capai itu sebetulnya sama. Cuma karena kita sudah semakin besar, makanya itu tadi saya bilang di split jadi accounting 6 sama 6A. Karena kedepannya kita nggak tahu kita apakah akan menjadi 2 PSM atau gimana. Tapi ini dimulai dari administrasi, khususnya accounting dulu, sudah mulai dipisah. Saya Vicky Gitavianto, nama lengkapnya, sebagai koordinator accounting 6A. Posisi saya membawahi accounting, treasury, dan verifikasi 6A. Kesan dan pesan tahun 2013 semuanya baik, koordinasi kerjasama berjalan dengan baik dari 6A maupun dengan departemen-departemen yang lain.
Demikianlah sekilas gambaran tugas dan fungsi dari Kantor Perwakilan Sampit PT Bina Sawit Abadi Pratama yang beralamat di Jalan HM Acar nomor 88, kilometer 3,5 Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Selain melakukan tugas-tugas rutin seperti yang telah kita saksikan sebelumnya, Kantor Perwakilan Sampit juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial dengan adanya kegiatan CSR. Salah satu bantuan yang diberikan oleh CSR adalah untuk korban kebakaran daerah Baambang Sampit beberapa waktu lalu. Perwakilan Sampit juga memiliki tradisi unik yang mungkin tidak ada di perusahaan lain, yaitu tradisi kebersamaan ucapan ulang tahun kepada karyawan yang sedang berulang tahun. Di mana semua karyawan dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan, semuanya berkumpul untuk sama-sama memberikan ucapan selamat. Dan untuk yang berulang tahun biasanya membagikan kue atau jajanan ala kadarnya untuk dinikmati bersama-sama. Hal itu dapat menciptakan keakraban dan rasa kebersamaan antara karyawan di lingkungan kantor perwakilan Sampit ini. Turunkan dulu. Silahkan Anda pilih yang disukai, aku milih yang dorong. Tidak bisa yang sudah ada punya. Nggak lama lah. Tapi ditolak. Ini apa nih? Sudah, jangan direkam lagi, sudah. Ini
Ini isinya kerida berisi ketan ya. Dengan ini ketan sama. Berapa gram nih Mbak? Satu. Ini. Yang nyari dua mana? Nah ya nanti ketinggalan lagi. Nanti kamu ketinggalan lagi ya. 2 atau 3? 13. Ya sudah. 13. Sudah semua sudah. Belum, Mami sudah. Pet no. Ya maaf ya. Sebelumnya aku mau kerja pulang. Pak Eko pesan nak. Oh, tanggilin. Jangan nama. Ada juga tradisi lain yang mungkin terbilang langka di perusahaan lain, yaitu sholat berjamaah di musola. Di sela-sela kesibukan jam kerja, para karyawan tetap tidak melupakan waktu untuk melakukan ibadah bersama. Di penghujung tahun, tepatnya di setiap bulan Desember dibagikan sisa uang tunjangan pengobatan untuk para karyawan. Uang ini bisa diambil secara tunai pada kasir kantor perwakilan Sampit. Harapan kamu apa, Pak? Semoga tahun depan bisa dari staff. Muluk. Beginilah ramainya antrian para karyawan saat pengambilan slip gaji yang biasanya terjadi setiap tanggal 25 pada setiap bulannya.
Setelah tadi kita mengenal sekilas profil SMPO dan kesehariannya, berikutnya kita akan mendengarkan bersama pesan, kesan, dan harapan para pimpinan dan juga karyawan perwakilan Sampit. Mari kita saksikan bersama. Saudara-saudara, karyawan, karyawati kantor perwakilan Sinarmas yang ada di Sampit ini, sebelum kita memasuki tahun baru 1 Januari 2014, dalam kesempatan ini saya sebagai kepala perwakilan menyampaikan rasa syukur pertama kepada Tuhan, karena tentu karena pertolongan Tuhan kita boleh ada sampai saat ini, bukan tentu karena kita dapat menjaga diri kita, karena kita dapat merawat diri kita, tapi sungguh-sungguh memang ini karena kemurahan Tuhan. Dan lewat kesempatan ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, ya pertama tentu terima kasih saudara telah menyumbangkan waktu, menyumbangkan tenaga saudara dalam pekerjaan saudara sehari-hari, dan saudara juga sudah memberikan apa yang saudara bisa sumbangkan demi tercapainya apa yang menjadi target-target kita di dalam pekerjaan kita yang memang dituntut dari perusahaan sedemikian ketatnya. Waktu kita mungkin boleh dikatakan bahwa waktu yang ada itu sepertinya tidak mencukupi, tetapi dengan kerja keras kita itu kita bisa laksanakan dan kita bisa dapat atau kita bisa mencapai apa yang seharusnya menjadi target dan apa yang seharusnya bisa kita peroleh. Dan dalam kesempatan ini juga saya mau sampaikan bahwa ada satu pesan kepada semua, bahwa kita dalam bekerja jangan karena merasa diawasi. Bekerjalah karena saudara mencintai apa yang saudara kerjakan. Lebih baik kita mencintai yang kita kerjakan daripada kita mengerjakan apa yang kita sukai atau kita cintai. Karena kalau kita mengerjakan apa yang kita sukai, tentu kita akan memilih-milih. Kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar, yang lebih mulia, yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan saat ini. Tetapi kalau kita mencintai apa yang kita kerjakan, maka kita akan mendapat di sana ada satu kenikmatan. Di sana juga kita mendapati ada suatu kenyamanan, ada sesuatu yang indah yang bisa kita rasakan. Kita bisa menikmati yang apa yang kita kerjakan. Jadi pesan saya kepada saudara-saudara, mari kita menyongsong tahun 2014 dengan semangat ya, dan dengan kemauan yang keras untuk lebih maju lagi. Jangan puas dengan apa yang saudara-saudara telah capek di tahun lalu, tetapi mari berikan sumbangsi saudara, berikan lagi yang lebih baik dari apa yang saudara telah bisa lakukan. Dengan demikian kita percaya kalau kita bisa melakukan yang terbaik, maka di dalamnya tentu kita akan juga mendapatkan hal yang terbaik. Itu saja dari saya. Terima kasih saya sampaikan. Selamat tahun baru 1 Januari 2014. Sukses selalu. Kesan pesan saya selama bertugas di PSM 6 dari bulan 7, saya sangat-sangat merasa bangga dapat diberi tanggung jawab di salah satu unit kerja di perkebunan Sinarmas yang terbesar, dengan tim yang sangat solid dan kerjasama yang baik antara agronomi, manufacturing, dan tim support. Terus pada kesempatan ini kesan-kesan saya, walaupun saya masih baru di PSM 6, saya dapat merasakan bagaimana dinamis ya, dan rasa kerjasama tim yang sangat kuat. Demikian juga bagaimana performance ya dari masing-masing unit sangat-sangat membanggakan. Tentunya selama kita berinteraksi ataupun bertugas di sepanjang 2013 banyak hal ya yang positif ataupun banyak hal juga tentunya yang tidak berkenan. Pada kesempatan ini saya mewakili divisi
kami berharap di tahun yang baru di 2014 kerjasama yang telah kita lakukan, prestasi yang telah kita capai, hasil-hasil yang telah kita raih, tentunya dapat yang baik akan kita terus pertahankan dan tingkatkan, yang masih kurang akan kita antisipasi secara tim, secara bersama-sama untuk mencapai hal yang terbaik bagi perusahaan dan tentunya bagi kita juga bersama keluarga. Demikian kami sampaikan, kami ucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2013 untuk yang merayakan, dan tentunya selamat Tahun Baru 1 Januari 2014 bagi kita semua. Semoga kita di tahun yang baru dapat lebih sejahtera dan dapat selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Dan untuk harapan saya pada tahun 2014 ini, kita sama-sama berusaha lebih gigih lagi untuk memastikan target-target yang kita sudah berjanji dengan perusahaan kita dapat dicapai dengan optimal, dengan maksimal, dengan kepada Tuhan ini, daripada Tuhan Yang Maha Esa. Pesan di 2013 ini yang kita rasakan adalah pekerjaan kita tidak semakin sedikit, tapi malah bertambah banyak. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus tetap semangat untuk menyelesaikannya. Sedangkan harapan di 2014, target-target yang belum kita capai, semoga dengan adanya pergantian sore dan perubahan strategi dalam proses PR dan semangat kerja yang kita yang berlipat, itu semua target-target yang ditetapkan manajemen kita bisa capai. Cuman satu, kalau mungkin untuk ini untuk harapan 2014 khususnya ruangan CPRC ya, ruangan CPRC itu pantry itu dapur kalau bisa dibuka kembali atau dibuka sekalian saja untuk agar bisa difungsikan untuk anggota CPRC yang lain. Jadi tidak, ruangan yang ada tidak mubazir kerja. Pesan-pesan saya untuk teman-teman di kantor perwakilan sempit, mudah-mudahan di tahun 2014 makin sukses. Jadi apa yang dilakukan di tahun 2013 dirasa kurang bagus atau tidak perlu kita ambil, maka itu kita tinggalkan jauh-jauh. Lakukanlah yang terbaik di tahun 2014. Jadi apa yang menjadi tujuan dari perusahaan kita dapat capai bersama. Satu yang saya pesankan juga, tingkatkan lagi kekompakan kita bersama. Jadi di sini kita bekerja dalam satu atap, ada beberapa divisi, ada beberapa departemen. Harapan saya di tahun 2014 kita sama-sama tingkatkan, karena kita yakin bahwa kita bersama kita pasti akan bisa. Kemudian harapan saya tentu saja ya kita mudah-mudahan semuanya tentu saja lebih sukses ya, lebih sukses semua. Kemudian saya harapkan
bahkan juga kita tidak selalu melihat ke atas. Kita juga kadang-kadang perlu kita juga melihat ke bawah, bahwa apa yang kita dapatkan itu sudah bagus lah. Jadi dengan begitu kita mungkin akan lebih banyak bersyukur ya. Mudah-mudahan sekali lagi tahun 2014 membawa kesuksesan buat kita bersama. Amin. Harapan tahun 2014 pastinya lebih baik lagi dari tahun 2013. Kedepannya pun juga kerjasama antar departemen lebih kita tingkatkan lagi dan dapat minimalisir masalah-masalah yang ada. Pesannya sih menyenangkan sekali, terutama dengan tim SMPO sangat akrab, solid, sangat kekeluargaan gitulah. Di antaranya ya kita sudah saling mengenal, baik satu sama lainnya, baik dari departemen accountingnya, departemen CPRC-nya, bahkan dari staf dari kantor VPN-nya juga kita udah akrab sekali. Itu yang kesan saya di SMPO ini. Artinya kita selalu ada keakraban, ada kekeluargaan, ada persatuan di sini. Ini yang harus kita mungkin kita pegang untuk selamanya. Kalau pesan saya ya harus kita pertahankan keakraban ini. Kemudian ya selain pesan-pesan dari kita sendiri atau kita semua yang ada di sini, pesan-pesan dari manajemen yang mungkin ada perubahan, di mana pertama masalah kebersihan. Jadi kita semuanya harus memandang kebersihan itu adalah tugas kita semua. Jadi jangan memandang tugas kebersihan itu adalah tugasnya OB atau siapa, tapi kita semua. Siapapun yang melihat ada sampah, ada kotoran di situ, ya wajib berkewajiban untuk membersihkan, menghilangkan daripada kotoran itu, karena itu untuk kepentingan kita semua. Itu pesan saya. Kemudian ya mengenai persatuan ataupun kekeluargaan tadi harus kita dukung, harus kita pererat selamanya, karena itu juga menunjang kerjaan kita di sini. Kalau kita selalu tidak ada kekeluargaan, tidak ada keakraban di sini, waduh, seperti apa rasanya di kantor ini, mungkin tidak betah, kan begitu. Itu aja pesan saya, kesan dan pesan saya. Harapannya ke depan untuk keseluruhan produksi PSM 6 dan 6A sudah meningkat, karena itu menunjang mungkin tambahan gaji kita. Kemudian produksi-produksi yang lainnya, kemudian kinerja kita untuk karyawan mungkin lebih ditingkatkan ya, supaya manajemen puas dari hasil kerja kita. Itulah juga yang harus kita tunjukkan untuk menunjang kerjaan kita dan penghasilan kita, karena kalau kita sudah menunjukkan pekerjaan hasil kita, berarti manajemen juga tidak artinya tidak segan-segan memberikan hasil ataupun pendapatan kita yang lebih baik lagi ke depan. Demikian dari saya. Untuk harapan saya terus terang saja untuk bidang saya di JNL, ya harapan saya dengan keberadaan saya di sini saya bisa memberikan kontribusi. Harapan kita adalah bisa memberikan kontribusi baik dari sisi rekan-rekan kerja maupun user di kebun yang istilahnya berhubungan kerja dengan kita. Kita dapat membina hubungan baik bersama rekan kerja maupun ya secara otomatis bisa lebih betah kerja dan untuk berkarir ke depan. Ya mungkin sementara itu sajalah istilahnya harapan dari saya. Pada kesempatan ini saya selaku pribadi maupun wakili Departemen JNL mengucapkan selamat tahun baru 2014. Harapan kita di tahun baru ini banyak perubahan-perubahan mendasar yang jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Mungkin itu saja istilah penyampaian dari saya kaitan semua perihal ini. Berikut dengan penyampaian kami. Terima kasih. Untuk kesan-kesan selama saya di sini selama 3 tahun ini, banyak sudah keluar masuk teman-teman juga, jadi tapi semuanya tetap kompak gitu sebagai suatu tim. Karena misalnya satu mengalami masalah, entah itu masalah di pekerjaan maupun masalah di
keluarganya atau masalah apapun, semua kompak untuk saling membantu. Itu yang saya rasakan, solidaritas di tim SMPU ini sangat tinggi gitu. Kemudian untuk pesan-pesan mungkin buat rekan-rekan yang baru bergabung di SMPU mungkin ya, bisa tingkatkan ini rasa keingintahuan untuk bukan hanya pekerjaan yang mereka jalanin ataupun job desk yang mereka ambil ya, jadi tapi juga kembangan rasa ingin tahu untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan mereka, dan juga untuk masalah tanggung jawab dan etos kerja juga rasanya mereka perlu banyak belajar gitu. Jadi bekerja di Sinarmas itu bukan hanya melulu soal ya asal kerja sudah, pada jam pulang sudah pulang gitu. Kalau pekerjaan sudah selesai sih nggak ada masalah, cuman kadang kan masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, dan itu menuntut masing-masing orang untuk melakukan sesuatu yang lebih agar pekerjaan tersebut tuntas ya. Jadi itu yang diperlukan mungkin komitmen juga tanggung jawab yang lebih besar gitu dari masing-masing orang gitu. Buat rekan-rekan, buat bapak ibu yang ada di kantor perwakilan Sampit ini yang merayakannya, kami ucapkan selamat Hari Raya Natal dan juga selamat tahun baru untuk 2014. Semoga di Hari Raya Natal ini kasih Tuhan dapat berlimpah bagi kita yang merayakan. Kemudian untuk tahun baru 2014 semoga menjadi tahun yang lebih baik dari sisi pekerjaan dan juga untuk hal-hal lainnya. Sukses buat semuanya. Kalau dari saya pribadi, pertama kesan dengan Pak Roni lah, karena kan tetanggaan. Ya tentu kesan pertama untuk Pak Roni, orangnya rapi, atur, bersih. Pokoknya setiap pagi itu komputer udah hidup semua nih, jadi tinggal pakai aja. Malam belum pulang itu AC, lampu dicek semua, dimatiin, baru pulang. Itu kesan untuk Pak Roni. Kalau untuk kesan di perwakilan secara keseluruhan untuk SPRC khususnya, kekompakan nomor 1, kekeluargaan nomor 1. Kita semua di sini saling memiliki keterikatan dari sisi kebersamaan. Kalau itu menurut saya hampir seluruh di perwakilan juga sama, untuk di agronomi, untuk di mil ataupun di accounting juga kita bisa rasakan hal yang sama. Itu pesan untuk perwakilan. Nah, untuk pesan yang di tahun yang akan datang, saya pribadi mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2013 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2014. Harapan kami ke depan, semoga kita semua bisa semakin lebih baik, lebih maju. Harapan kami juga kantin SPRC dibuka, karena terlalu jauh untuk mencuci piring, mencuci gelas atau gimana yang untuk keperluan dapur terlalu jauh, harus berangkat ke zona 2. Mungkin itu dari kami, dari saya. Terima kasih. Semoga untuk tahun ke depan kita menjadi orang yang lebih baik lagi, bisa bekerja dan lebih baik lagi, dan melihat bahwa apa yang terjadi di tahun-tahun kemarin sebagai suatu pelajaran untuk menjadi lebih baik di tahun 2014. Terima kasih. Harapan saya bagi teman-teman semua, bagi Sinarmas, kita dapat bekerja sama dengan baik, saling menghargai, saling mengasihi,
dan saling bergotong royong dalam bekerja, di mana tidak memandang oh ini pekerjaan saya, oh ini bukan pekerjaan saya. Jadi kita perlu yang namanya kerja sama dalam satu tim. Semangat! Mudah-mudahan untuk 2013 karyawannya sudah bagus, ditambah motivasinya lebih bagus daripada tahun baru yang 2014. Itu pesan saya untuk karyawan supaya lebih rajin, lebih terampil, lebih punya inisiatif dalam mengenai masalah kerja. Harapan ke depan ya harus ada prioritas yang memang kerjanya bagus, prioritas dari perusahaan itu harus ada. Jadi prioritas untuk kenaikan yang memang betul-betul kerjanya lebih bagus daripada yang inisiatif, tidak ada inisiatif, itu harus diperhitungkan. Untuk tentang parkiran itu untuk 2014 saya mohon dengan hormat ya untuk dibuatkan solusinya, solusi parkiran untuk mengenai motor karyawan. Yang pertama, karena apabila hujan karyawan motor basah, helm basah kan kalau pulang kasihan ya, helmnya basah. Jadi parkiran untuk seluruh karyawan tidak memenuhi syarat kekurangan parkir. Jadi itu solusinya harus dibuatkan tempat parkiran yang ditambah, maksud saya parkiran yang ada itu kurang, tambah lagi supaya parkiran tidak menjadi semrawut seperti di luar. Makin lancar aja lah, nggak usah terlalu kerjaannya biar makin lancar aja. Buat karyawan kita kan semakin asik. Nama saya Wahyu Widodo, bagian Bina Rakyat. Untuk 2014 saya berharap perusahaan ini tambah maju, tambah sukses dan tambah jaya. Terima kasih. Saya Arif, saya dari Departemen Organisasi khususnya Verifikasi. Pesan saya tahun 2014 nanti semoga bisa lebih maju aja deh, dan kerjanya bisa lebih baik lagi. Jadi dari saya dulu kalau ada yang saya Iwan, saya baru gabung di kerja ini dan kesan-kesannya sangat menarik. Enak motivasinya, cuman ada satu yang paling enak, pagi-pagi ada yang bilang jajan-jajan, ada yang ulang tahun, dan semoga di tahun 14 ditingkatkan lagi fasilitas dan lain-lainnya. Oke, gitu aja, terima kasih. Nama saya Andi. Kesannya kerja di sini nyaman ya Bang. Mudah-mudahan lebih baik lagi Bang di sini kerja. Makasih. Mas menjadi lebih baik lagi. Merdeka. Ini harapannya nggak ada sih. Driver kerjanya semakin rukun, semakin solid, semakin kompak, dan diantara orang gudang pun kerjasamanya semakin bagus lah, tidak ada perpecahan, namanya satu tim ya. Dan harapan kita di tahun 2014 kita bisa mendapatkan perhatian dari para atasan kami, sehingga dari mungkin gaji kita setiap bulannya bisa dibayangkan apakah itu bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga kami setiap bulannya. Nah, kalau bisa dari kerja kita sehari-hari ada peningkatan ya diberi kenaikan gaji lah berapa persen gitu. Dan kami mengucapkan terima kasih pada para atasan kami yang selalu membimbing kami dalam bekerja setiap harinya. Terima kasih. Selamat tahun baru. Alhamdulillah, selamat tahun baru 2014 dan selamat bekerja kembali. Oke Mas. Semoga dia cepat diterima di sisinya. Aman, tenang di alamnya. Siapa yang terima lu? Ya mungkin ya lebih baik aja lah harapannya dari yang tahun 2013. Semoga Bina Sawit semakin maju terus. Merdeka. Maju terus Pak Karno ya.
untuk kita renungkan. Januari sampai Desember 2013 telah kita lewati. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, hari pun berganti bulan. Sampailah saatnya di penghujung tahun 2013. Kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho. Tahun 2013 penuh dengan kenangan. Ada tawa, ada canda, tak lepas juga ada duka, bahkan ada air mata. Ada pertemuan, tak bisa dihindari, ada juga perpisahan. Tahun penuh kenangan sebentar lagi akan kita tinggalkan. Yang terpilih menghadap, tentu ada hikmah yang harus kita petik atas nama jiwa bani heningkan cipta. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hanya atas kasih-Nya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Tanpa kita sadari, hidup akan terus berjalan. Kadang kita berada di bawah, kadang kita berada di tengah, bahkan kadang-kadang juga kita merasakan di atas. Berputar dan terus berputar, itulah kehidupan. Saat kita di bawah, janganlah kita terlalu meratapi kesedihan. Saat kita di tengah, selalu ingatlah yang di bawah dan di atas. Apalagi saat kita di atas, jangan terlalu terbuai dengan kesenangan, karena hidup adalah ujian, hidup adalah perjuangan. Tahun 2014 sebentar lagi akan datang. Song-song dengan penuh harapan dan impian, sambut dengan rasa syukur dan penuh senyuman. Buatlah hidup menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya
hati. Yang terbaik hanyalah segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Tahun 2014, ayo kita jalani dengan penuh kebaikan, ayo kita jalani dengan penuh rasa syukur. Dan satu yang harus kita ingat, jangan lupa jalani dengan penuh keimanan. Selamat tahun baru 2014. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2014. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2014. Halo, selamat tahun baru tahun 2014. Semoga lebih baik ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Semoga tayangan tadi dapat menghibur dan memberi manfaat untuk kita semua. Saya dan segenap pimpinan, juga karyawan perwakilan Sampit mengucapkan selamat tahun baru 2014. Semoga kedepannya akan lebih baik. Sampai jumpa di acara. Yang begitu indah tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat kau berjalan harapannya balikan lagi. Tidak aman, aku tak mana. Harapan kita ya. Mantap sini. Ayo, ayo. Bentar ya, ayo. Gak punya harapan aku udah. Bukan selalu ada untukmu. Sekarang lebih apa yuk? Lebih maju, lebih baik, lebih oke. Semoga apa ya? Semoga apa aja? Bisa nanya. Sukses terus, maju terus. Semoga harapannya Bina Sawit semakin sukses dan karyawan. Semoga Bina Sawit semakin maju terus. Merdeka. Sebab akibat, tapi tenanglah, mata hati kita akan lihat menuntun ke arah mata angin bahagia. Kau dan aku tahu jalan kita ya kerjanya selalu solusi apa ya menabrak karang, namun ku tahu kau mampu untuk tetap tenang hadapi ini bersama aku berada. Cinta 2014 kena Jepang tak kan di dalam jadi kena mulai ya bernyanyi la 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 ya 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 semua ini belum berarti apapun yang terjadi bukan selalu ada untukmu. Janganlah kau bersedih, cause everything's gonna be okay. Kalau jalan tangannya nggak kayak gitu. Bisa aja tangan dong kalau jalan untuk buktinya baru. Oke. Satukan langkah kita sama rasa tanpa pamrih cinta. Kita ada di sini. Yang mana? Sampai jumpa di acara yang jauh. Cinta kita cukup satu waktu untuk satu cinta ini akan tutup jalan mendapatkan jiwamu.
Iya, Pak Umi. Rebahkan rasa